Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 3 Latsar CPNS Kabupaten Kerinci. Berikut kami tampilkan video roleplay mengenai optimalisasi pelayanan home care lansia dengan ketergantungan berat. Di wilayah kerja suatu puskesmas terdapat lansia dengan ketergantungan berat, tetapi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena kurangnya pengetahuan, jarak, dan biaya. Dan lanjut usia dengan ketergantungan berat merupakan suatu beban yang harus diselesaikan oleh puskesmas, yang mana sesuai dengan visi puskesmas. Konsultasi Pak. Konsultasi apa Bu? Pak, ini di program lansia ada pelayanan yang belum optimal. Itu tentang lansia dengan ketergantungan berat yang tidak bisa datang ke puskesmas. Jadi itu sebaiknya bisa kita kunjungi langsung ke rumahnya biar lansianya juga mendapatkan pelayanan. Itu bentuk kegiatannya seperti apa Bu? Itu kunjungan rumah Pak. Dalam kunjungan rumah itu ada 5 orang tim yang terdiri dari dokter, perawat, gizi, apoteker, sama laboratorium. Iya, Pak. Semua data-datanya udah ada? Belum ada Pak datanya, tapi kalau dari bidan desanya katanya di bagian ada desa namanya Talangkumulu itu memang jauh Pak dari puskesmas kita kan. Itu pastinya sulit untuk datang ke puskesmas. Tapi sebaiknya itu yang kita lakukan. Itu sudah Bu, katanya tapi dulu, tapi Bu istri lagi PG lansia, datanya itu saya itu dulu. Terima kasih ya Pak. Oke Bu. Misi Kak. Iya, boleh ya. Ada yang bisa dibantu, silakan. Kasih Kak. Kak mau nanya data pasien lansia. Tadi sudah ketemu sama Pak Kapusnya. Untuk kunjungan rumah pasien lansia kita kan belum terlaksana. Jadi pasien lansia kita dengan ketergantungan berat yang tidak bisa datang ke puskesmas, sebaiknya melakukan pelayanannya di rumah saja. Sudah ACC kampus berarti ya? Iya. Bentar ya. Terkait ya, ini ada data-datanya yang untuk pasien-pasiennya. Oh iya ya. Jadi ini bisa Bu Dia pakai untuk pedoman pasien-pasiennya. Iya Kak. Ini mau ya Kak ya? Ya, nanti dibalik. Iya. Yang Kak, kasih Kak. Ya. Iya Pak. Silakan. Ada tim yang terlibat di dalam. Iya Pak, tim yang sudah saya bilang kemarin ada yang dokter, perawat, gizi, laboratorium, sama apoteker. Itu ada 5 ya Bu, ada 5 tim ya. Jadi dokternya nanti Ibu sendiri Bu Claudia, apotekernya nanti Poli, perawatnya nanti Silvi, ahli gizinya Lisa, dan laboratorium ya. Silakan Ibu melapor ke Ibu, minta sama beliau ke sini. Minta buatkan SK sama beliau ya. Ya Bu. Pak, ini kan di puskesmas kita pelayanan untuk program home care pada pasien lansia itu kurang berjalan. Kemarin sudah konsul sama Pak Kapus untuk membentuk tim home care biar pelayanan home care kita bisa berjalan. Dalam pelayanan ini ada tim Pak yang harus kita bentuk. Itu juga sudah diberikan nama-namanya sama Pak Kapus kemarin.
Pak ini minta tolong dibuatkan SK-nya Pak. Oh, Ini siap. sudah ACC dari Pak Kapus. Dari Pak Kapus ya? Iya, buatkan SK-nya Pak. Kegiatannya kapan Bu? Kegiatannya belum tahu, kita harus konsultasi dulu sama kalau ada orang ini ada program lain yang harus dijalankan, jadi kita harus samakan dulu jadwalnya Pak. Udah ini aja ya? Nggak ada Iya. tambahan? Enggak, timnya cuma 5 Pak. Siap. Oke, saya akan SK-kan ya Bu ya. Ya Pak. Ibu, kemarin saya sudah konsul sama Pak Kapus untuk pembentukan home care, karena dalam home care ini harus ada tim yang turun. Kita maunya home care ini kunjungan pada pasien lansia, karena banyak pasien lansia di wilayah kerja puskesmas kita yang tidak bisa datang ke puskesmas, yang tidak dilayani di rumah. Jadi saya sudah konsul untuk kegiatan ini dengan Pak Kapus, dan Pak Kapus memberikan SK. Kebetulan yang ditunjuk di sini ini ada SK-nya ya Bu ya. Silakan masuk. Berapa Bu? Udah. Ini SOP yang untuk pelayanan home care ini sudah siap Pak. Mungkin Bapak bisa baca dulu untuk tanda tangannya. Oh iya, coba tengok Bu. Ini Pak SOP-nya Pak. Kapan Ibu laksanakan di sana? Kegiatannya? Itu mau diskusi dulu lagi sama tim Pak, karena ada kegiatan lain juga kan, program orang itu kan punya program lain juga. Jadi samakan nanti jadwalnya Pak. Oh iya. Semoga berjalan lancar Bu. Ya, Ini Pak. kita nomor suratnya sama stempel mata Ibu ya Bu ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya. Silakan. Ya, silakan masuk. Permisi Pak Raden. Ya Bu. Selamat datang Bu. Ada yang bisa kami bantu? Kami dari Puskesmas Pak mau ada kegiatan di desa ini Pak. Ini Oh. ada surat tugasnya Pak. Oh ya, silakan duduk dulu, duduk. Jadi gimana Bu? Ini apa? Pak, kami dari mengumpulkan data di wilayah Ya. kerja Puskesmas ini. Paling banyak data lansia dengan ketergantungan berat yang tidak mendapatkan pelayanan itu paling banyak di desa ini Pak. Ini data-data pasiennya Pak, mungkin Bapak kenal. Oh, bisa dilihat dulu Pak. Oh, Pak Supratno ya Bu ya. Iya nih, Bapak ini udah lama sakit ya Bu soalnya. Pak Supratno ini tindakan dari berobatnya belum ada sampai sekarang ini ya. Ya nih Bu, ini udah lama nih Bapak ini sakit. Ini mau diantar ke sana atau gimana Bu? Terserah Bapak, kalau bisa Pak, kami kan nggak tahu rumah pasiennya. Oh Pak. itu, kapan sekarang Bu? Iya Pak. Ah, boleh. Ayo Bu, rumahnya di sana Bu, saya antar. Hati-hati Bu, ini licin. Masih jauh Pak rumahnya Pak. Masih Bu, bentar lagi lah, sampailah, gak jauh kali Bu. Jauh ya Pak rumahnya ya Pak ya. Enggak Bu, ini udah sampai itu rumahnya. Oh itu. Iya. Karena itu Bu, karena jauh lah dari Puskesmas kan. Makanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi. Kenapa nih? Ini Pak, kunjungan nih dari Puskesmas. Gimana Pak Soros ya? Masih ada berat. Oh, nih ada dari Puskesmas nih. Kunjungan ya Bu, silakan Bu. Ini Pak pasiennya. Pak.
Siap dah. Maaf ya Pak. Ya masuk. Ya silakan Bu, masuk Bu. Tuh, ada dari puskesmas tuh. Bu, silakan. Pak, kami dari puskesmas Pak. Ini ada 5 orang. Kami ada surat tugasnya tadi sudah dikasih kepala desa. Ini untuk kunjungan ada pasien lansia yang memang tidak bisa datang ke puskesmas ya Pak ya. Kita lakukan pelayanan di rumah. Kan Bapak ini selama ini kami dengar berita dari bidan desa belum dapat pelayanan apa-apa ya Pak ya. Iya Bu, ini saya nggak bisa jalan lagi. Tuh, dari puskesmas tuh. Puskesmas. Berobat tuh, berobat. Yo. Ini maaf Ibu ya, takut saya kurang bisa dengar. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Namanya kan juga lansia. Iya. Makasih ya Pak. Ini udah lama Bu. Tapi kalau makan harus rendang nih Bu. Kalau nggak rendang nggak makan deh Bu. Bu, ayo kita Iya. Bu. Iya. Gimana nih Bu? Kita lakukan pemeriksaan ya Pak sama bapaknya Pak ya. Tuh, diperiksa. Diperiksa. Siapa nama bapaknya Pak? Bapaknya Suhermanto, Umurnya berapa? umur 86 tahun. 86. Sakitnya udah berapa lama Pak? Dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Ini yang sakit yang apa yang dirasukannya sama bapak ini Pak? Kalau dari yang dirasa Bapak ini tangannya udah bisa gerak. Iya. Kaki yo, Iya. yo. Setelah beratlah 7 tahun ini Udah ya 7 Pak ya. tahun Memang ini berat emang nggak bisa nih. Nggak bisa lagi. Ke kamar mandi pun bapak dibantu ya? Kamar mandi dibantu. Nggak bisa digerakkan ini ya Pak ya? Berat. Nggak bisa bergerak Pak ya. Ya tuh, nggak bisa bergerak. Ah, ya itu. Coba Pak angkat bisa Pak? Angkat Pak. Maaf ya Pak ya. Angkat bisa. Bisa diangkat. Bisa diangkat Pak. Nggak bisa berat. Kemarin itu pas 7 tahun yang lalu ini tiba-tiba kayak gini atau ada jatuh sebelumnya? Bapak ini ada riwayat tensi tinggi ya Pak sebelumnya? Riwayat tensi tinggi aduh, jatuh di kamar mandi Bu. Oh, jatuh di kamar mandi. Waktu yang pertama itu Bapak itu pernah pingsan nggak pas jatuh? Pingsan Bu. Pingsan. Habis itu pernah diperiksa di rumah sakit Pak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Obat nggak pernah juga diminum ya Pak ya? Izin Nancy dulu ya Pak. Oh, silakan. Ukur tensinya dulu ya Pak. Maaf ya Pak. ...170 ke 100 dok tensinya. Iya. Emang nggak pernah minum obat tensi Bapak ini ya Pak ya? Nggak pernah Bu, minum obat pun payah Bu. Oh. Tapi ada Bapak beli obatnya? Aduh, tapi nggak diminum Bu. Rutin Bapak beli obat apa? Bapak beli obat tensi baik. Obat Iya. struknya ada dok. Aduh. Ini mau dicek lagi darahnya Pak ya. Kita di puskesmas cuma ada pemeriksaan darah sederhana, cuma kolesterol, asam urat, sama gula darah ya Pak ya. Permisi ya Bapak, saya mau cek darahnya sebentar. Permisi Pak. Kasih Pak. Diperiksa dulu tuh, ya. Sampai darahnya dikit. Ambil darahnya dikit ya. Nggak sekantong, dikit. Ya. Coba. Sudah, Bu. Kolesterol normal, cuma mungkin pola makannya aja yang dijaga ya Bapak. Pola makan ya. Jangan terlalu teratur. Dibantu juga ya. Ya Pak, tadi dari pemeriksaannya emang tensinya tinggi. Terus ini emang nggak digerakkan, itu kemungkinan Bapak ini sakit stroke. Untuk memastikan memang harus bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan CT scan. Tapi itu kan karena jauh ya Pak ya. Jadi kita lakukan pelayanan sederhana aja yang ada di puskesmas. Obat yang bisa kita kasih seadanya yang ada di puskesmas ya Pak. Bu, itu amlodipinnya ada Bu? Ada Bu, ini Iya, kasih amlodipin sama aspilet ada? ada. Ya, kasih aja itu dulu. Oh iya. Pak, ini ada obat kebetulan kita bawa. Nanti tolong dibantu bapaknya untuk minum obat ya Pak ya. Iya, siap. Yang ini untuk obatnya Pak. Nanti ini ada amlodipin, ini untuk obat darah tingginya. Nanti dikasihnya 1 kali sehari. 1 kali sehari. Iya, minumnya pagi aja ya Pak. Pagi aja. Sama ini untuk
obat struknya tadi, ada Aspilet namanya Pak. Nanti minumnya 1 kali sehari juga ya Oh Pak. sama ya Bu ya? Minumnya sama-sama sesudah makan ya Pak. Nanti misalnya obatnya sudah habis, Bapak boleh balik lagi ke puskesmas untuk melapor untuk dapat obat lagi ya Pak ya. Siap. Obatnya jangan diputusin ya Pak ya. Nih Pak. Makasih ya Bu. Iya. Lanjut Bu Aisy. Pak, untuk makannya ini diatur sama ada ahli gizi ya Pak ya. Tolong jelaskan Bu. Pak, nanti makannya dijaga pola makannya. Bapak tolong bantu bapaknya makannya itu dengan porsi kecil tapi sering. Nanti kalau misalnya ada masalah untuk makan, misalnya bapak kesekian makan nggak bisa makan sendiri, nanti bisa makan secara bersama-sama dengan keluarga. Itu ya Pak ya, untuk obatnya tadi makannya juga sudah diatur. Ini untuk pergerakan ini kan udah lama Pak nggak gerak, jadi Bapak juga harus dibantu tiap hari, tangannya harus diangkat Pak. Bapak tolong dibantu juga ya Pak ya. Kalau emang nggak kuat angkat sendiri, tangan ini dibantu. Kalau enggak Bapak yang bantu angkat terus tiap pagi. Tiap pagi ya Bu Iya, ya? diangkat. Nah, kakinya juga kayak gitu biar terbiasa ya Pak ya. Nanti setidaknya kalau nggak bisa jalan ke kamar mandi, bapaknya bisa makan sendiri. Ya Pak. Dengar tuh, banyak-banyak makan, jangan banyak milih, rendang mahal tuh. Yo. Nah, Ya sudah Pak ya. yo. Pelayanan kami untuk hari ini sudah selesai ya Pak. Nanti kami akan hubungi Bapak lagi untuk evaluasi pasiennya apakah ada dilakukan apa yang sudah kami anjurkan. Kalau Bapak sudah bisa ngikutin apa yang sudah kami sarankan, insya Allah Bapak ini bisa kemandirian juga kita berharap kemandiriannya juga sudah bisa meningkat ya Pak ya. Setidaknya makan sendiri nanti bisa Bapaknya ya. Nanti kami hubungi Bapak lagi untuk menanyakan kondisi Bapaknya ya. Ya. Makasih Bu dokter Iya, ya. iya. Bu, makasih Bu. Ya, misi ya Pak ya. Ya.